13 Juni 2025. Keheningan yang menegangkan menyelimuti Timur Tengah, seolah seluruh kawasan menahan napas menanti datangnya badai. Di Israel, dari Tel Aviv hingga Yerusalem, kecemasan terasa di setiap sudut. Keluarga-keluarga terpaku pada layar televisi, menunggu kabar yang tak diinginkan. Dunia pun terdiam bertanya-tanya, apakah ini awal dari kehancuran besar? Tiba-tiba, siren Red Alert meraung di seluruh kota, memecah ketidakpastian yang menyesakkan. Langit yang semula tenang seketika berubah menjadi medan tempur. Jejak api rudal menari di atas Israel. Ini bukan sekadar serangan, ini adalah deklarasi perang. Janji-janji yang kini ditebus dengan kehancuran nyata. Komunitas internasional hanya bisa menyaksikan, para pemimpin dunia menatap layar radar yang dipenuhi ancaman. Serangan terkoordinasi ini menjadi ujian bagi sistem pertahanan udara tercanggih di dunia. Malam pun menyala oleh fajar perang baru, ledakan-ledakan membelah gelapnya langit. Tatanan Timur Tengah yang rapuh kini terkoyak. Langit Israel menjadi arena duel maut antara rudal dan interceptor. Perang telah dimulai, dan malam ini hanyalah permulaan dari babak panjang yang menanti. Dunia menahan napas, menanti babak berikutnya dari sejarah yang sedang ditulis dengan api dan besi. Iran meluncurkan Operation True Promise 3, serangan rudal dan drone terbesar dalam sejarah kawasan. Lebih dari 300 proyektil, termasuk rudal balistik Sejil 2 dan Ghadr-F, ditembakkan dari Iran, Irak dan Suriah. Kawanan drone Shahed diluncurkan bersamaan, membanjiri sistem pertahanan Israel. Taktik ini dirancang untuk mengelabui dan menembus perisai berlapis Israel. Target utama markas militer Kiryat, pangkalan udara dan pos intelijen jantung kekuatan Israel. Serangan juga menyasar pusat-pusat penduduk, menebar teror dan mematahkan semangat warga sipil. Dunia belum pernah menyaksikan hujan rudal sebesar ini. Garis depan kini ada di langit rumah sendiri. Iran ingin memberi pukulan telak, bukan sekadar mengirim pesan. Nasib kawasan kini bergantung pada kecanggihan pertahanan dan keberanian manusia. Hujan api itu sebentar lagi akan menghantam daratan. Saat rudal Iran memasuki wilayah Israel, Iron Dome, David Sling, dan Arrow langsung beraksi. Langit berubah menjadi ajang duel teknologi, kilatan interceptor dan ledakan di udara. Lebih dari 90% ancaman berhasil dicegat, prestasi luar biasa, tapi 10% yang lolos cukup membawa kehancuran. Sirene meraung, warga berlarian ke tempat perlindungan, trauma kolektif menyelimuti bangsa. Kehidupan malam di Tel Aviv lenyap, Yerusalem bergetar oleh ledakan. Sistem pertahanan menang di udara, tapi perang mental berkecamuk di daratan. Beberapa rudal tetap menghantam sasaran, puing-puing jatuh, kebakaran dan kerusakan meluas. Analis militer khawatir, persediaan interceptor terkuras cepat. Kerentanan strategis mulai tampak. Iran bisa saja menang dengan menguras perisai Israel, bukan menembusnya. Kemenangan Iron Dome mahal dan rapuh. Pertahanan diuji hingga batas. Rudal yang lolos menorehkan luka mendalam di Israel. Di Beersheba, Soroka Medical Center hancur, puluhan staf dan pasien terluka. 24 warga sipil tewas, lebih dari 1.200 luka-luka. Setiap nama adalah kisah yang terputus. Apartemen di Holon hancur, keluarga terkubur di bawah reruntuhan. Tim penyelamat berpacu dengan waktu. Kerusakan merata dari Negev hingga Galilea, infrastruktur lumpuh, rasa aman lenyap. Di Iran, serangan balasan Israel dan Amerika menimbulkan korban besar. Ratusan tewas, ribuan luka-luka, termasuk warga sipil. Rumah sakit kewalahan, keluarga berduka di kedua sisi. Konflik ini bukan sekadar data dan senjata, tapi tragedi manusia yang nyata. Siklus kekerasan telah dimulai, harga yang dibayar sangat mahal. Setiap ledakan meninggalkan luka di jiwa bangsa. Kedua negara kini terjebak dalam spiral balas dendam. Perang ini dibayar dengan nyawa, bukan hanya strategi. Israel membalas dengan serangan udara presisi ke jantung Iran. F-35 Adir menembus pertahanan Iran, menghancurkan pusat komando IRGC, situs peluncuran rudal dan gudang amunisi. Beberapa komandan tinggi IRGC tewas, termasuk arsitek program rudal dan drone. Serangan juga menargetkan fasilitas riset dan ilmuwan utama, menghantam masa depan program senjata Iran. 6 ilmuwan nuklir dan rudal tewas dalam satu serangan. Strategi Israel lumpuhkan kepemimpinan dan kemampuan Iran, kini dan nanti. Netanyahu bersumpah balasan baru saja dimulai. Israel akan memburu setiap ancaman. Pesan jelas, setiap serangan akan dibalas berkali lipat. Langit Persia kini dikuasai elang-elang Israel.
Perang baru saja dimulai, dan eskalasi tak terhindarkan. 21 Juni, Amerika Serikat turun tangan langsung. Atas perintah Presiden Trump, B-2 Spirit dan rudal Tomahawk menghantam fasilitas nuklir Natanz, Fordo, dan Isfahan. Fordo, terkubur di bawah gunung, dihancurkan bom bunker buster. Natanz dan Isfahan luluh lantak, program nuklir Iran mundur bertahun-tahun. Trump menyatakan, kami tidak cari perang, tapi Iran takkan pernah mengancam dunia dengan senjata nuklir. Efek strategis langsung terasa, investasi dan kerja keras Iran musnah dalam semalam. Netanyahu memuji aksi Amerika, menegaskan koordinasi penuh. Presiden Iran bersumpah membangun kembali, tapi kenyataan di lapangan suram. Impian nuklir Iran hancur, setidaknya untuk sementara. Dunia menyaksikan, gentar akan babak baru konflik. Serangan Amerika mengguncang tatanan diplomatik dunia. Sidang darurat PBB berubah jadi ajang saling tuding, tanpa solusi. Rusia dan China mengecam, Barat membela diri, konsensus mustahil tercapai. Sekjen PBB menyerukan deeskalasi, tapi suaranya tenggelam dalam hiruk-pikuk geopolitik. Di AS, keputusan Trump memicu kontroversi politik, memperdalam perpecahan. Negara-negara Teluk siaga takut terseret perang lebih luas. Harga minyak melonjak, ekonomi global terancam resesi. Perang di Timur Tengah kini berdampak ke seluruh dunia, dari pasar minyak hingga rumah tangga. Timur Tengah berdiri di tepi jurang, masa depan digantung ketidakpastian. Akankah Iran membalas atau memerintahkan proksi seperti Hezbollah dan Houthi membuka front baru? Israel siaga penuh, kota-kota utara dievakuasi, kapal perang Amerika patroli di Teluk. Risiko salah langkah sangat tinggi, satu kesalahan bisa memicu perang regional besar. Mekanisme damai lumpuh, retorika perang mendominasi. Konflik ini menelanjangi rapuhnya dunia modern. Teknologi canggih tak mampu lindungi warga sipil sepenuhnya. Pilihan kini antara perang berkepanjangan atau upaya diplomasi terakhir. Dunia menunggu, berharap jalan damai masih mungkin sebelum segalanya terlambat.